Ya, rencana pemberian insentif pajak 0% pembelian mobil baru untuk mendorong industri mobil di tengah pandemi sudah dipastikan tidak terjadi dalam waktu dekat. Hal itu langsung dikonfirmasi oleh Bendahara Negara Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lantas apa saja yang menjadi pertimbangannya dan bagaimana kondisinya saat ini? Lebih lengkap kami paparkan dalam saling banting setir pajak mobil 0%. Berikut ini kita lihat bersama. Jadi selama pandemi COVID-19 sejak awal bulan Maret ini memang penjualan mobil domestik cenderung terus turun ya, baik itu secara tahunan dan juga bulanan. Utamanya pada periode Maret, April dan juga Mei di sini. Namun kita lihat sudah ada tanda-tanda perbaikan sejak bulan Juni. Kalau dilihat secara bulanan, bahkan ada puncaknya nih terjadi pada bulan September, di mana penjualan mobil baik itu wholesale ataupun juga retail ini mencapai rekor tertinggi sejak pandemi pada bulan Maret. Nah, penjualan mobil pada September ini nyaris mendekati 50.000 unit. Misalnya ini sudah naik ya 30% ke 48.554 unit. Dan sementara itu retail juga meningkat 15,2% ke 43.362 unit. Akan tetapi angka ini masih jauh ya dari rata-rata dibanding dengan kondisi sebelum pandemi yang penjualannya biasanya ini bisa mencapai 80.000 hingga 90.000 unit per bulannya. Nah, wacana pajak 0% untuk pembelian mobil nampaknya sudah terlanjur berdampak nih pada penjualan mobil. Bisa terlihat ada selisih penjualan yang cukup jauh antara wholesale yaitu dari pabrik ke dealer dengan yang retail yaitu dari dealer ke konsumen. Ada sekitar 5.000-an unit nih gapnya. Nah, tentu ini memberi indikasi apakah ada kecenderungan kalau konsumen ini jadi wait and see dan menahan pembelian mobil baru, terutama jika kebijakan pajak 0% ini telah dieksekusi, maka tentunya konsumen ini pasti lebih milih melakukan pembelian ketika harganya sudah turun. Lalu kalau misalnya tadinya jadi terrealisasi, kira-kira relaksasi pajaknya ini akan seperti apa? Kita akan cek di slide berikutnya. Nah, sebelumnya pada September lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengusulkan adanya pembebasan pajak mobil baru ini untuk meningkatkan daya beli dan juga memulihkan industri otomotif nasional. Nah, sejauh ini pemungutan pajak mobil baru di Indonesia memang hampir mendekati 40-45% pajaknya. Nah, hal ini disampaikan oleh Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Motor Indonesia atau Gaikindo, Yongki Sugiyarto. Nah, lebih rinci kita akan lihat bersama disebutkan seperti ini. Jadi, dari pembelian 1 unit mobil baru ada sekitar 40-45% pajak yang masuk ke kas pemerintah. Ada PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10%, kemudian juga ada PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah dari 10 hingga 125% dengan catatan ini tergantung jenis mobilnya ya. Jadi sebut saja let's say ini misalnya 15%. Dengan demikian yang berarti masuk ke kas pemerintah pusat ada sekitar 25%. Lalu berikutnya masih ada lagi bea balik nama kendaraan bermotor yaitu 12,5%, lalu juga ada PKB 2,5%, di mana ini berarti artiannya ada sekitar 15% masuk ke kas Pemda. Jadi kira-kira ini total pajaknya adalah 40%. Nah, skema pemungutan pajak yang disampaikan ini merupakan kisaran terendah ya dari pengambilan nilai total pajak yang masuk ke kas pemerintah. Kisaran pajak bisa lebih besar lagi bila mengacu dari instrumen PPNBM dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2013 tergantung jenis kendaraan itu. Jadi baik itu dari segi kapasitas penumpang, kemudian mesin hingga jumlah penggeraknya. Nah, andai saja nih relaksasi pajak mobil baru benar-benar berlaku sampai 0%, pastinya penurunan harga mobil ini jadi turun signifikan dong. Bahkan harga mobil on the road ini bisa-bisa saja diskon sampai mendekati separuh harga. Jadi bayangkan ya kalau misalkan jadi nih harga mobil hatchback ini bisa jadi mirip-mirip dengan harga mobil LCGC baru saat ini. Dan ditambah lagi di satu sisi, kalau harga mobil baru ini lebih murah, maka masyarakat juga pasti lebih milih membeli mobil baru daripada mobil second hand atau bekas. Kita akan lanjut di slide berikutnya.
Ya, wacana pajak 0% untuk mobil baru ini telah menyebabkan kekhawatiran bagi penjual mobil second. Apalagi pasar mobil bekas saat ini sudah turun harganya dari tahun lalu. Sehingga apabila wacana pembebasan pajak tadi diterapkan, maka potensi anjloknya harga jual mobil second ini bisa terus berlanjut dan jadi membebani usaha. Nah, kepastian akhirnya ditolaknya pembebasan pajak mobil baru kemarin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini langsung disambut positif oleh kalangan para pedagang mobil bekas. Dan tidak hanya itu, para pembisnis lain seperti di sektor pembiayaan atau di perusahaan leasing ini juga menilai keputusan tersebut sudah tepat sebab perusahaan leasing juga akan mengalami potensi dari adanya kendala-kendala dalam memproses kredit bagi pembelian mobil baru dengan pajak 0%. Sehingga beberapa pihak ini menilai kehadiran pembebasan pajak mobil baru dapat bisa menimbulkan ketidakstabilan pada industri itu secara keseluruhan. Nah, perlu diketahui Sri Mulyani memastikan tidak akan memberi insentif ini dalam waktu dekat ataupun pada tahun berikutnya. Sebaliknya pemerintah akan mencari langkah lain untuk bisa tetap membantu sektor industri. Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menekankan seluruh insentif yang diberi pemerintah akan terus dievaluasi agar insentif tetap konsisten, bermanfaat bagi ketahanan seluruh industri dan tidak memberi dampak negatif bagi kegiatan ekonomi lainnya.